Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, jangan lupa like and subscribe. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hafifasari dengan NPM A1D021049 dengan dosen pengampu DR Muhammad Kristiawan MPD. Materi selanjutnya adalah politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Yang kedua, peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Politik pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia. Politik pendidikan terhadap pendidikan di Indonesia. Sejarah politik pendidikan Indonesia mengalami dinamika. Pada waktu penjajah, politik pendidikan diarahkan untuk memerdekakan Nusantara. Jadi, politik pendidikannya adalah pendidikan untuk melawan penjajah. Taman siswa merupakan pendidikan di zaman penjajah yang melawan penjajah, dan ini merupakan satu-satunya di dunia yang diakui oleh UNESCO dalam masa Orde Lama. Politik pendidikan lebih diarahkan untuk membangun sistem pendidikan baru setelah sekian lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk memandirikan bangsa merupakan acuannya. Tetapi saat itu pendidikan Indonesia terjebak bercampur baur dengan partai politik sehingga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi terkotak-kotak secara partai politik. Dalam era Orde Baru, politik pendidikan Indonesia lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tetapi pada saat yang sama, pendidikan Indonesia terkooptasi oleh kekuasaan, sehingga pendidikan lebih merupakan alat instrumen kekuasaan. Dalam era reformasi, pendidikan Indonesia lebih demokratik, tetapi politik pendidikannya tanpa arah. Pendidikan Indonesia memang kurang meng-Indonesia, kurang berjati diri, kurang berkarakter Indonesia, kurang membumi, kurang melestarikan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia, dan kurang mengakar pada kekayaan Indonesia. Lihat saja rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bunyinya bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut jelas belum sepenuhnya mengacu kepada Pancasila. Semestinya, tujuan pendidikan nasional harus mengacu Pancasila, yaitu mendidik manusia Indonesia agar beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial. Lihat Suprapto 2013. 2. Peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Peranan pendidikan dalam menumbuhkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi tidak hanya berarti bersikap ramah pada saat-saat tertentu. Diperlukan mungkin bukan sikap ramah, melainkan sikap tegas dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rangka mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari. Dalam konteks pendidikan Islam, kecerdasan emosi dan spiritual adalah terwujudnya keadaan jiwa dan hati nurani yang bersih dari penyakit yang ditanamkan ke dalam jiwa peserta didik yang dilakukan oleh guru. Disinilah posisi strategis seorang guru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Guru harus menyadari bahwa di samping tanggung jawab untuk proses belajar mengajar dalam membentuk intelektualitas anak didik, ia juga harus berperan penuh dalam menanamkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual pada anak didik. Indikatornya adalah lahirnya peserta didik yang memiliki sikap-sikap terpuji seperti ikhlas, jujur, kasih sayang, tolong-menolong, bersahabat, silaturahmi, berkomunikasi, saling mengingatkan, dan sebagainya. Itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.